Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم. الآية. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, sidang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita suatu nikmat yang begitu besar sehingga sampai saat ini, detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih menempatkan kita untuk beribadah kepada Allah, yakni melaksanakan salat Id berjamaah. Kemudian marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bahwa menurut ulama imtisalu awamirillah wa jatinabu nawahid. Laksanakan perintah Allah, menjauhi apa-apa yang Allah larang kepada kita. Kalau sudah demikian kita kerjakan dan laksanakan, insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia, lebih-lebih kebahagiaan akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kali ini yaitu teladan Nabi Ibrahim alaihi salam, mendorong untuk taat serta mampu berkorban. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada hari ini kaum muslimin merayakan hari Idul Adha dengan melaksanakan sholat Id. Ternyata sampai pada hari ke-10 bulan Zulhijjah, sholat Id adalah peristiwa besar yang setiap tahun umat Islam sedunia melaksanakannya. Dan setelah itu menyembelih hewan-hewan kurban sebagai sunnah muakkad. Setiap kali merayakan Idul Adha, kita tidak bisa terlepas dari membicarakan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya. Bapak dan anak ini menjadi suri tauladan bagi kita semua dalam banyak hal, seperti dalam ketaatan, kepasrahan diri kepada Allah, kesabaran dan keikhlasan beribadah, serta dalam menjalani hidup dalam kehidupan ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang ayah
sekaligus seorang hamba Allah yang lurus, berhati lembut, lagi penyantun. Beliau seorang nabi dengan teladan kepemimpinan yang mencerahkan. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salih. Ya Rabbu, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar, mereka mendapatkan seorang putra yang diberi nama Ismail. Beliau merasa senang dan tenang bersama sang buah hati. Beliau melihat Ismail menikmati masa kanak-kanaknya dan menemani kehidupannya dengan tentram dan damai. Tetapi kemudian Ibrahim alaihissalam bermimpi dalam tidurnya. Beliau menyembelih anak satu-satunya. Ibrahim pun menyadari bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membayangkan hadirin wal hadirat, betapa Nabi Ibrahim tengah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak satu-satunya yang telah lama beliau nanti-nantikan kehadirannya, hingga usia beliau hampir 100 tahun. Pada akhirnya harus dikorbankan atas perintah Allah dengan cara disembelih sendiri. Bayangkan hadirin, seandainya kita saja puluhan tahun Allah Subhanahu wa taala baru kasih rezeki anak kepada kita. Lalu pada saat anak masih kecil, gemes-gemesnya, comel-comelnya semasa itu, anak yang menghibur hati kita pada saat kecapean pulang kerja, penghibur hati pada saat marah, penghibur hati pada saat di rumah. Lalu anak kita demam saja, bagaimana hati kita? Bagaimana sibuknya kita? Sama halnya hadirin Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya. Bagaimanakah sikap Nabi Ibrahim menghadapi perintah tersebut? Maka beliau tidak ragu-ragu dalam memahami dan menerima perintah tersebut. Tidak ada kekacauan dalam pikiran beliau, sehingga beliau tidak melakukan protes atau mencoba bertanya kepada Allah untuk meminta klarifikasi. Misalnya dengan bertanya, kenapa ya Allah harus saya sembelih anak tunggal saya ini? Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam sedikit pun tidak ada bertanya seperti itu. Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bisa bagaimana Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Bisa kita simak sebagai termaktub dalam Quran surah As-Saffat ayat 102. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku memelihmu. Ayat tersebut merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Ismail yang belum cukup dewasa atau masih kanak-kanak, kurang lebih umur Ismail 14 tahun. Maka Nabi Ibrahim sebagai orang tua bertanya kepada Ismail, bagaimana pendapatmu tentang perintah tersebut? Sebagaimana dikisahkan dalam bagian ayat berikutnya, Fanzur madza tara, maka pikirkan apa pendapatmu tentang perintah itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pertanyaan Nabi Ibrahim kepada Ismail sebenarnya mengandung pelajaran berharga, bahwa seorang ayah atau orang tua tidak ada jeleknya, bahkan sangat bagus memberi hak bertanya atau mengungkapkan pendapat bagi anak-anaknya berkaitan dengan masa depan mereka, apalagi menyangkut soal hidup dan mati. Dengan kata lain, ini sesungguhnya pelajaran tentang demokrasi atau musyawarah, di mana dialog untuk mencapai persepsi yang sama diperlukan untuk meraih tujuan baik yang akan dicapai bersama. Dengan cara seperti ini, tentu keikhlasan untuk menerima sebuah keputusan bisa mencapai dengan baik secara bersama pula. Maka tidak mengherankan ketika memberi jawaban kepada Ibrahim, Ismail menjawab dengan jawaban yang sangat bagus dan indah, penuh kesabaran dan ikhlas. Ya abati fa'al ma tu'mar,
sabaru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan Nabi Ibrahim dan Ismail, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Wa fadainahu bizibhin 'azim. Dan kamu tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Hadirin wal hadirat, itulah balasan dari orang-orang yang taat kepada Allah. Ia akan dipalingkan dari kesulitan dan musibah, akan dibukakan jalur keluar dengan mudah. Dengan peristiwa ini, kemudian dimulailah sunnah berkorban pada saat Idul Adha hingga sekarang. Disembelihnya hewan-hewan kurban menjadi pengingat mengenai bagaimana kita berserah diri seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita ambil adalah tentang hakikat pengorbanan. Sedekah daging hewan kurban hanyalah simbol dari makna kurban yang sejati sangat luas, meliputi pengorbanan dalam wujud harta benda, tenaga, pikiran, waktu dan lain sebagainya. Pengorbanan merupakan kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Bayangkan bila masing-masing manusia sekedar memenuhi ego dan kebutuhan sendiri tanpa peduli dengan kebutuhan orang lain, alangkah kacaunya hidup ini. Hari ini kita hilangkan sifat sombong yang selalu menang sendiri. Hadirin wal hadirat sidang salat Aid rahimakumullah. Kemudian pelajaran berikutnya, didik dan ajari anak kita, keluarga kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena salat atau melaksanakan salat 5 waktu adalah tiang agama. Pembeda antara orang Islam dengan orang bukan Islam adalah salat 5 waktu. Kemudian makmurkan masjid, hiasi dan semarakkan dengan kegiatan-kegiatan ibadah, taklim dan sosial kemasyarakatan. Kita jangan mempertentangkan masalah-masalah khilafiyah. Kita harus bersatu mengedepankan persamaan, jangan memperbesar perbedaan paham. Yang terpenting lagi, kita semua di lingkungan ini harus memperkokoh ukhuwah Islamiyah dalam menyikapi suatu perbedaan. Kita jangan hanya kuat dan kompak dalam gerakan-gerakan sholat, tapi lemah di tengah-tengah masyarakat, berbangsa dan bernegara. Terus terang, solidaritas umat Islam sekarang ini kian rapuh, ibarat buih di tenggelam lautan, mudah hancur diempas ombak di tengah karang. Sebab tidak menutup kemungkinan ada negara asing yang tidak ingin melihat umat Islam di Indonesia ini kokoh dan kuat. Hadirin wal hadirat, hari ini hanya bisa kita lakukan ketaatan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketaatan yang penuh keridhaan. Semua itu agar kita makin mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki dan tidak menghinakan manusia dengan cobaan, pun tidak ingin menganiaya dengan ujian, melainkan Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar kita bersegera memenuhi panggilan, tugas dan kewajiban secara total. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Quran surah Al-Hajj ayat 37, yang artinya daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang mendapat mencapainya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah. Hadirin,
wal hadirin rahimakumullah. Di akhir khutbah ini, mari kita bersama-sama menyembelih ego sifat kehewanan pada diri kita untuk menggapai kedekatan, ketaatan kepada Allah. Karena esensi kurban adalah solidaritas antar sesama dan ketulusan murni untuk mengharap ridha Allah. Semoga yang berkurban tahun ini Allah Subhanahu wa taala meridhai amalnya. Bagi yang belum, semoga Allah Subhanahu wa taala menyempatkan kita pada tahun yang akan datang dan Allah memudahkan jalannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukru lillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afaf wal ghina wal istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.